Bab 2351 Majikan Pedang Raja Dewa. Terlihat Jerry yang memegang pedang Raja Dewa di tangan pemilik kios, ujung pedang yang tajam dipegang erat. Mata pemilik kios tiba-tiba melebar karena tidak percaya. Dia baru saja menyerang dengan pedang dengan seluruh kekuatannya. Dalam keadaan normal, bahkan seniman bela diri dengan kekuatan yang sama dengannya akan terluka biarpun bisa menghindarinya. Apalagi pemilik kios melakukan serangan diam-diam, menurutnya Jerry Yang dan Charles Ma pasti mati. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dihadang dengan mudah oleh Jerry Yang, dan sepertinya lawan tidak terluka sama sekali. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, pedang Raja Dewa palsu di tangannya tidak bergerak sama sekali. Sesaat, pemilik warung berlumuran keringat dingin, dan butiran keringat mengucur di wajahnya. Charles Ma sangat marah hingga tulangnya bergetar di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, "Brengsek, beraninya kamu menyerang kami diam-diam." Tepat ketika Charles Ma hendak mengambil tindakan, Jerry yang menghentikannya. Jerry yang menatap dingin ke arah pemilik kios di depannya, yang masih berusaha mengerahkan kekuatan sambil memegang gagang pedang, dan berkata tanpa daya, "Aku membiarkanmu hidup, kenapa kamu harus memilih untuk bunuh diri?" Awalnya, pemilik kios tidak menganggap serius Jerry yang sama sekali, tapi pada saat ini, ketika pemilik kios bertemu dengan mata Jerry Yang, dia langsung panik di dalam hatinya. Biarpun Jerry Yang hanya menangkap pedang spiritual dan tidak melakukan apapun, masih ada rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari tulangnya, sehingga pemilik kios mulai gemetar. Kerak. Pada saat ini, pedang Raja Dewa palsu yang ditangkap Jerry Yang berubah menjadi bubuk. Seiring dengan suara pecah, pemilik kios gemetar dan melompat mundur tak terkendali. "Kamu, siapa kamu? Tidak ada aura ilmu bela diri sama sekali dalam dirimu. Bagaimana kamu bisa menangkis pedang yang aku ayunkan dengan sekuat tenaga, dan, bahkan bisa menghancurkan pedang spiritual ini? Siapa sebenarnya kamu?" Suasana hati pemilik kios sedikit hancur. Suara patah dari pedang Raja Dewa palsu tadi membuatnya sepertinya mendengar suara pengingat, dan dia tidak bisa menahan gemetar dan mempertanyakan Jerry Yang dengan keras. Jerry Yang berkata dengan ringan, "Pemilik pedang Raja Dewa yang asli." Pemilik warung tertegun sejenak dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, ketakutan di hatinya menjadi semakin kuat. Aku, maafkan aku, Tuan, aku barusan bercanda dengan kalian berdua, tolong ampuni nyawaku Tuan." Sebuah nama dengan cepat muncul di benak pemilik kios, Tuan Yang. Biarpun dia belum pernah bertemu Jerry Yang di alam tengah bela diri kuno, dia pernah mendengar nama Tuan Yang. Menurut deskripsi seniman bela diri lainnya, dia adalah seorang pria muda dengan kulit yang lebih putih dari wanita, dan tidak ada jejak kultivasi seni bela diri di tubuhnya. Tapi, dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan banyak master sekte teratas di alam tengah bela diri kuno meninggal secara tragis di tangan Tuan Yang menakutkan. Selama Jerry Yang meninggalkan alam tengah bela diri kuno, semakin banyak legenda tentang dia di alam tengah bela diri kuno, dan pada saat yang sama dia menjadi semakin ajaib, karena biarpun banyak master top di alam tengah bela diri kuno mengurungnya di tungku ilahi 9 naga, dia tidak bisa dimurnikan. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa Jerry Yang mungkin adalah master dari alam atas bela diri kuno. Mereka curiga batas pemisah alam atas bela diri kuno dan alam tengah sudah lama rusak. Pemilik kios juga sangat mengagumi Jerry Yang legendaris, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi buta hari ini dan menyinggung Jerry Yang di sini. Bersambung. Bab 2352 tidak dihargai. Sejak Jerry Yang meraih pedang spiritual tadi, dia menyadari bahwa Jerry Yang tidak sesederhana kelihatannya, jadi dia juga memiliki spekulasi tentang identitas Jerry Yang. Saat Jerry Yang mengungkapkan dirinya sebagai pemilik sebenarnya dari pedang Raja Dewa, pemilik kios memikirkan pedang Raja Dewa yang asli dari Sekte Hanua, yang diambil oleh Tuan Yang misterius dan menakutkan. Jadi dia segera menyimpulkan bahwa Jerry Yang memang Tuan Yang asli. Kalau tidak, mustahil pria muda berkulit putih seperti itu bisa menangkap pedang tadi, apalagi memancarkan aura yang begitu menakutkan. Sekarang dia sangat menyesalinya. "Kamu pernah mendengar tentang aku, kamu cukup mampu." Jerry Yang tersenyum menghina. Pemilik warung tidak berani sombong seperti dulu. Kini dia bersedia menjadi anjing Jerry Yang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jerry Yang, dia mengangguk berulang kali. "Ya, Tuan Yang, aku sudah mendengar tentang kamu, tolong beri aku kesempatan lagi." Melihat pemilik warung begitu takut pada Jerry Yang, Charles Ma semakin merasa kagum pada Jerry Yang, dan hatinya yang semula panik akhirnya tenang. Pada saat yang sama,
dia akhirnya mengetahui kenapa Jerry yang menyimpulkan bahwa pedang Raja Dewa di depannya adalah palsu. Pada saat ini, Jerry yang tiba-tiba melanjutkan, beberapa peluang hanya datang sekali. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Ketika pemilik kios mendengar ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia berlutut di tanah dan bersujud, "Tuan yang benar, aku bersedia dihukum." Jerry yang langsung mengangkat tangannya dan menamparkan pemilik kios. Bang! Dengan suara yang teredam, tubuh pemilik warung yang masih memohon ampun seketika berubah menjadi gumpalan kabut darah. Sebelum Charles Ma bisa melihat dengan jelas, kabut itu tertiup angin dingin di pegunungan. Pemilik kios tidak pernah berpikir sampai kematiannya bahwa hukuman yang disebutkan Jerry yang adalah membiarkannya mati. Bahkan Charles Ma di sebelahnya ketakutan dengan telapak tangan Jerry Yang. Dia sudah melihat banyak master, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan Jerry Yang. "Kak Chen, bawalah aku kemanapun kamu pergi mulai sekarang. Aku akan selalu ikuti kamu." Charles Ma kembali sadar dan berkata kepada Jerry Yang dengan sangat serius. Sebelum Jerry Yang pergi ke alam tengah bela diri kuno, kekuatannya tidak begitu kuat, tapi Jerry Yang menolak untuk membawanya saat itu. Kini, melihat kekuatan Jerry Yang, Charles Ma menjadi semakin menginginkan kekuatan yang kuat, berharap bisa mengikuti jejak Jerry Yang. Kali ini, Jerry Yang tidak menolak, dia mengiyakan, karena ketika kembali kali ini, Jerry Yang juga berencana untuk membawa Charles Ma bersamanya. Bagaimanapun, hanya pada tingkat yang lebih tinggi bisa terjadi perkembangan yang lebih besar dalam meningkatkan kultivasi Charles Ma. Ketika pertama kali pergi ke alam tengah bela diri kuno, dia tidak tahu kondisi di alam tengah bela diri kuno, jadi aku tidak berani membantu Charles Ma dengan gegabah. Kini dia telah menaklukkan dua kota besar, dengan mengajak Charles Ma ke sana, setidaknya bisa menjamin keselamatan Charles Ma. Jerry yang juga berharap sahabat baik dia bisa menjadi lebih kuat. Keduanya terus berjalan menyusuri jalan pegunungan, mencari warung lainnya. Dalam perjalanan, Jerry yang menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dunia baru sudah jatuh ke titik ini. Seekor semut bisa datang membuat masalah. Ketika dulu pergi, dunia baru penuh dengan master, mana ada begitu rendah hati." Jerry yang segera mengerti kenapa Stanley Wulen dan yang lainnya selalu sangat takut dengan kedatangan master dari alam atas bela diri kuno. Mungkin setelah batas pemisah itu ditembus, mereka akan sekuat para seniman bela diri di dunia baru saat ini. Keduanya mengunjungi beberapa kios kecil berturut-turut. Biarpun Charles Ma tertarik pada banyak benda spiritual, tetap tidak ada satupun yang menarik perhatian Jerry Yang. Tepat ketika Jerry yang merasa bosan dan hendak meninggalkan pameran, matanya tiba-tiba melihat ke sebuah kios kecil. Bersambung.